Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat semuanya. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang mata kuliah kita di statistika non-parametrik, tepatnya di pembahasan tentang uji Jonghiri dan uji Page. Uji Jonghiri ini hampir-hampir sama nanti, tapi ada perbedaannya dengan uji Kruskal-Wallis, yang mana pada uji Kruskal-Wallis kita itu adalah menguji bahwa K-sampel atau kelompok independen itu berasal dari populasi yang sama, dengan H1-nya itu adalah satu atau lebih dari kelompok sampel berbeda. Nah, ini kalau di uji Kruskal-Wallis. Tetapi ketika dalam suatu penelitian itu peneliti tidak merasa puas hanya ingin melihat perbedaan saja, tetapi juga ingin melihat bahwasannya ada sesuatu di H1 itu yang spesifik yang ditunjukkan oleh data tersebut. Misalnya adalah seorang peneliti itu ingin menguji apakah dosis obat itu berdampak terhadap kinerja belajar, misalnya kalau misalnya sampelnya itu adalah siswa atau mahasiswa kayak gitu. Yang mana H0-nya pada saat ketika misalnya kejadian seperti ini itu adalah tidak ada perbedaan, kemudian H1-nya itu adalah meningkatnya dosis mengakibatkan perburukan kinerja belajar misalnya seperti itu. Lalu kadangkala ada juga penelitian itu ingin melihat bahwasanya apakah tingkat-tingkat gangguan pada saat ujian yang diklasifikasikan ringan, sedang, dan berat misalnya itu mengakibatkan makin turunnya nilai-nilai dari peserta ujian. Kalau hal ini tidak terdapat di dalam uji Kruskal-Wallis kayak gitu. Tapi kadangkala kita sebagai peneliti misalnya menginginkan hal yang lebih spesifik, informasi yang didapatkan dari suatu kumpulan data kayak gitu. Jadi ini dilakukan uji Jonghiri yang mirip dengan Kruskal-Wallis, tetapi H1-nya di sini itu adalah lebih spesifik. Yang mana uji Jonghiri itu menguji H0 saat K-sampelnya diurutkan dalam suatu urutan berdasarkan kepada suatu teori yang mendukungnya kayak gitu. Di uji Jonghiri itu adalah asumsinya data dianalisis terdiri dari K-sampel independen yang berurutan dari populasi yang berasal dari populasi 1, 2, sampai K, dengan median masing-masing tidak diketahui, observasi pengamatan kita, baik itu antar sampel ataupun dalam sampelnya. Kemudian datanya itu adalah data tidak berskala ordinal kayak gitu, berarti data berskala interval, kemudian rasio. Adapun bentuk hipotesis yang dibuat di dalam Jonghiri ini adalah H0-nya, sampel-sampel berasal dari populasi dengan median yang sama. H1-nya, sampel-sampel berasal dari populasi dengan median yang berurutan. Nah, ini pembentukan hipotesis pada uji Jonghiri. Ini tahapan daripada statistik uji pada Jonghiri. Yang pertama adalah kita bahas untuk sampel yang berukuran kecil, yang mana statistik ujinya kita tuliskan J, itu sama dengan sigma dari UIJ dengan I-nya kecil J, itu sama dengan sigma dari I mulai dari 1 sampai dengan K kurang 1, sigma dari J sama dengan 1, I tambah 1 sampai K dari UIJ. K di sini adalah banyaknya sampel yang digunakan. Lalu UIJ itu adalah ini ya, UIJ ya. UIJ ini adalah jumlah pasangan observasi dari pengamatan kita, pengamatan A, B untuk setiap XIA yang lebih kecil dari XIB. Dengan kata lain, nanti ini adalah observasi pada sampel ke I, itu kita bandingkan dengan observasi pada sampel ke J,
yang mana XIA lebih kecil dari XJB, dikasih nilai itu adalah 1. Kalau dia adalah sama, maka dikasih nilai skornya 0,5. Dan kalau misalnya XIA lebih besar daripada XJB, itu kita kasih skornya adalah 0. Kemudian nanti ini semua kita jumlahkan. Lalu daerah penolakannya itu adalah J. Ketika J hitung, ini J hitung atau statistik ujinya besar sama dengan J alfa. Ini alfanya kita bisa tetapkan sendiri untuk yang ukuran N1, N2 sampai dengan NK. Dari mana J alfa ini kita peroleh, itu kita lihat dari lampiran di buku Sidney Siegel, yang buku statistika non parametrik yang kita pakai. Nah, itu baru kita lihat seberapa besar nilai daripada Jonghiri dari alfa tertentu. Ini untuk statistik ujinya, ketika sampelnya berukuran besar, maka kita dekati dengan distribusi normal, yang mana Z statistik ujinya Z sama dengan J dikurangi N kuadrat, dikurang sigma daripada J sama dengan 1 sampai K untuk N kuadrat J per 4 per akar dari N kuadrat dikali 2N ditambah 3 dikurang sigma dari J sama dengan 1 sampai K N kuadrat J kali 2NJ ditambah 3 per 72. Dengan N besar itu adalah penjumlahan dari masing-masing banyaknya data pada setiap kelompok. Kemudian daerah penolakannya itu adalah ketika Z hitung kita ini besar daripada Z alfa. Berarti Z alfa kita peroleh daripada distribusi normal di tabel buku-buku statistik. Lalu selanjutnya ini adalah bagaimana prosedur kita melakukan uji dengan Jonghiri. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya, yang mana kita buat pertama adalah H0, populasi memiliki median yang sama. H1, populasi memiliki median yang berurutan. Lalu, kalau seandainya ini kita tuliskan dalam bentuk matematis, itu adalah H0-nya, theta 1 sama dengan theta 2 sampai dengan theta K. Lalu H1-nya, theta 1 kecil sama theta 2, kecil sama sampai dengan kecil sama theta K. Lalu kita tentukan berapa alfanya, taraf toleransi kesalahan kita. Lalu yang ketiga adalah kita bentuk distribusi samplingnya sesuai dengan skala data yang kita pakai di uji statistik Jonghiri ini. Ini ada beberapa ketentuan, itu adalah berdasarkan kepada jumlah kelompok dan jumlah masing-masing data di kelompok. Yang pertama, jika K sama dengan 3 dan N1, N2, N3, ini artinya adalah masing-masing jumlah datanya per kelompok kecil sama 8, maka yang kita pakai adalah uji Jonghiri-nya adalah J, sama dengan sigma dari UIJ, untuk I kecil J sampai K. Ini sama dengan sigma dari I mulai 1 sampai dengan K kurang 1, sigma dari J mulai dari I tambah 1 sampai K, UIJ. Ini adalah ketika ketentuannya adalah seperti ini. Lalu, ada lagi, ketika misalnya kelompok data kita itu ada 4, 5, dan 6, atau 6 ya, serta ukuran sampelnya itu adalah masing-masing setiap jumlah data di kelompok itu adalah kecil 7. Kecil 7, maka kita pakai statistik uji J-nya adalah sigma dari I kecil J sampai K, UIJ, sama dengan sigma dari I mulai dari 1 sampai K kurang 1, sigma dari J sama mulai dari I tambah 1 sampai K, UIJ. Nah ini, kalau ketentuannya ada seperti ini. Lalu ada lagi, jika banyaknya grup K dan banyaknya pengamatan dalam setiap grup sangat besar kayak gitu. Jadi kita pakai adalah J bintang sama dengan J dikurangi mu J per sigma J. Sigma J nanti kita jelaskan mu J-nya dapat dari mana, kemudian sigmanya, karena mu ini adalah rata-rata, ini adalah variansinya. Ini yang kita lakukan ketika diuji Jonghiri. Pertama adalah kita menentukan yang selanjutnya ya, ketika tadi kita sudah tentukan apa uji statistiknya, yang selanjutnya adalah menentukan nilai kritisnya. Dengan cara
Kita buat tabel dua arah dengan kolom K kolom. Ini adalah untuk merepresentasikan grup yang urut berdasarkan hipotesis skor dari median paling kecil ke hipotesis median paling besar. Lalu kita menghitung uji statistik Mann-Whitney, CON-nya, dengan UIJ sama dengan sigma dari K, mulai dari 1 sampai dengan NI, untuk data yang berpasangan XIA, JB. Yang mana tadi sudah disampaikan bahwasanya 1 jika XIA kecil XJB, setengah jika XIA sama dengan XJB, 0 jika XIA besar XJB. Dan di sini ditekankan bahwasanya I itu kecil dari J. I adalah kecil dari J. Nanti kita peragakan untuk ini. Lalu baru kita hitung statistik uji Jong-Hiri-nya. Lalu yang terakhir adalah kita menentukan keputusan apa yang kita lakukan. Ini kita contohkan untuk uji Jong-Hiri. Seandainya kita memiliki suatu permasalahan dan ada kumpulan data itu mengenai Svan Ningsan melaporkan hasil dari penelitian mengenai titrasi asam basah dalam ginjal yang dilakukan pada 24 bayi yang dipilih secara acak dari populasi 516 bayi yang baru lahir. Bayi-bayi ini diteliti dan dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan analisis kimiawi pada tes urin yang dilakukan sebagai berikut. Kelompok 1 ini adalah datanya sebanyak 6, kelompok 2 datanya sebanyak 10, kelompok 3 datanya sebanyak 8. Berarti ketentuan uji statistik yang bentuk yang pertama, yang ini karena data kita ada yang 10, berarti ini nggak bisa kita pakai. Yang ini K kita adalah 3, bukan 4, 5, atau 6. Berarti ini nggak bisa kita pakai. Maka inilah yang kita pakai. Uji statistik yang J bintang sama dengan J dikurangi mu J per sigma J. Jadi statistik uji ini yang kita lakukan. Lalu selanjutnya yang kita lakukan tahap selanjutnya itu nanti adalah menghitung daripada statistik ujinya. Tapi terlebih dahulu kita ikuti bagaimana penyelesaian pada uji ini dengan cara membentuk awalnya dari uji hipotesis, dari bentuk hipotesisnya. Pertama, H0 kita bentuk dengan mengelompokkan bayi berdasarkan analisis kimiawi yang urinnya tidak ada kecenderungan menurun atau sama. Ini. Lalu yang kedua, H1-nya kita tulis kelompok-kelompok bayi berdasarkan analisis kimiawi yang urinnya pada kecenderungan menurun dari kelompok 3 ke kelompok 1. Atau boleh juga kita tuliskan dengan H0 sama dengan theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan theta 3. Ya, ini H0 ya. H1-nya theta 1 kecil sama theta 2 kecil sama theta 3. Alfanya kita tetapkan di sini adalah 5%, dan statistik ujinya tadi sudah disampaikan alasannya kita memakai J bintang sama dengan J dikurangi mu J per sigma J. Lalu kita tentukan terlebih dahulu, karena ini datanya besar, maka kita pakai adalah distribusi normal, dengan alfanya adalah 0,05, itu berada di 1,645. Lalu yang kita lakukan itu adalah menguji J bintangnya atau statistik ujinya. Ini kita bentuk statistik uji daripada si data kita itu kita kelompokkan, bahwasanya kelompok kita ada 3, ada 1, 2, 3. Lalu kita bentuk IJ-nya, pasang-pasangan IJ-nya. I berarti adalah 1 dan 2, karena dia tidak boleh, kan kelompok kita ada 3 nih, berarti dia nggak boleh 3, nggak boleh ada kelompok ketiga di I, karena nanti dia sama, kayak gitu, samanya dengan kelompok ketiga. Jadi kita pilih I-nya adalah 1, 1, 2. Lalu J berarti adalah 2, 3, 2 dan 3. Karena apa? Karena di sini disyaratkan bahwasanya I kecil J, maka pasangannya adalah IJ 1 dengan 2. I-nya 1, kemudian J-nya 2. Boleh, karena 1 lebih kecil dari 2. Lalu 1 dengan 3. I dengan 1 dengan 3. Boleh.
Lalu selanjutnya adalah 2 dengan 3. 2 dengan 3. Ini adalah kombinasi-kombinasi I dengan J-nya. Kalau 3 dengan 3 nggak boleh, karena dia harus I-nya adalah I dan J itu harus kecil I kecil J. Nggak ada disampaikan bahwasanya I kecil sama J. Kayak gitu. Jadi pasangan yang kita ambil adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ini kita untuk menghitung UIJ. UIJ masing-masing daripada datanya. Ini 1, 2. Berarti kelompok 1 dengan kelompok 2 kita perhatikan data kita kelompok 1 adalah ini, data kita kelompok 2 adalah ini. Dan kita bentuk jumlah masing-masing daripada si ini. Ini 6 didapatkan dari kita pasangkan masing-masing ini. Kelompok 1 kita pasangkan dengan kelompok 2, berarti 4,5. 4,5 besar daripada 4,1. 4,1. Tadi katanya kalau misalnya XIA besar XJB itu adalah 0, dinilai 0. Maka ini 4,5 kita 4,5 besar dari 4,1 maka kita nilai 0. Lalu 4,5 dengan 3,9 juga besar maka nilai 0. 4,5 dengan 3,2 itu adalah besar maka nilai 0. Selanjutnya 4,5 dengan 4,6 kecil, kalau kecil maka kita nilai 1. Lalu 4,5 dengan 5,1 adalah kecil, maka nilai 1. 4,5 dengan 4,9 itu kecil, maka nilai 1. 4,5 dengan 5,0 kecil, maka nilai 1. 4,5 dengan 4,3 itu adalah besar, maka nilai 0. 4,5 dengan 4,3 tadi udah ya. Lalu ini 4,5 dengan 5,2 maka nilai 1. 4,5 dengan 5,3 karena dia adalah kecil maka nilai 1. Lalu ini jumlahnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tulis di sini adalah 6. Oke. Lalu yang selanjutnya untuk pasangan 1 dengan 2 aja dulu. 8,5 itu diperoleh dari 3,9 dengan 4,1. Berarti dia adalah kecil, kalau kecil maka 1. Nanti Anda pasangkan masing-masingnya sesuai dengan ketentuan itu. Kalau dia kecil maka 1, kalau besar adalah 0, kalau sama adalah 0,5. Maka nanti jumlahnya masing-masing adalah ini ada 8,5, ini adalah data ketiga 5,0 dengan masing-masing pasangan ini. Lalu 5 dengan 5 didapat dari 4,8 dengan masing-masing pasangan ini 7,5 itu 4,1 dengan pasangan ini 5,5 itu 4,6 dengan pasangan kedua ini. Lalu begitu juga dengan IJ yang I-nya 1 dan 3 berarti adalah 1 ini dengan ketiga. Lalu yang 2 itu adalah 2 dan 3 maka adalah baris kedua dengan baris ketiga. Maka Anda jumlahkan nantinya, sehingga masing-masing daripada UIJ, ini jumlahkan ini, dapatnya 36. Ya, ini adalah 36, kemudian ini adalah 48, dan ini adalah 80. Itu untuk cara perhitungannya. Lalu, baru kita cari nilai J. J itu adalah masing-masing jumlah daripada UIJ itu, berarti 36 tambah 48 tambah 80 sama dengan 164. UJ, maka kita cari, ini adalah N kuadrat dikurangi sigma dari J, mulai dari 1 sampai K, NJ kuadrat per 4. Ini masing-masing dari data kita adalah 24. Data kita kan 24 ya. Kemudian 24 kuadrat, kemudian masing-masingnya ini kelompok pertama jumlahnya 6, kelompok kedua 10, kelompok ketiga jumlahnya 8. Bagi 4, lalu ini dapatnya. Lalu ini sigma J kuadrat itu 1/72 kali ini 24 kuadrat dikurangi, ya dikali 48 tambah 3, dikurang 6 kuadrat, 12 tambah 3, dikurang 10 kuadrat, 20 tambah 3, dikurang 8 kuadrat,
dikali 16 tambah 3, dapatnya segini. Lalu sigma J-nya adalah 1/72, yang si ini, N kuadrat dikali 2N tambah 3 dikurangi sigma daripada NJ kuadrat dikali 2NJ tambah 3, lalu dapatnya adalah sebesar 18,75. Lalu nanti baru hitung C bintang adalah C dikurangi UJ per sigma J, dapatnya segini. Lalu karena nilai daripada statistik kita adalah 3,78, lebih besar daripada Z tabel 1,645, maka tolak H0, maka yang kita terima adalah H1 ya, artinya adalah di sana median kelompok bayi berdasarkan analisis kimia urinnya ada kecenderungan menurun, berarti dia tidak sama kayak gitu. Itu untuk statistik uji Jong Khiri ini. Selanjutnya kita lanjutkan kepada statistik uji daripada uji patch, yang mana uji patch itu adalah kita menguji hipotesis K sampel yang berhubungan dari populasi yang sama dengan hipotesis alternatif kita itu adalah K sampel yang berhubungan berasal dari populasi yang berbeda. Kadangkala ketika kita melakukan suatu penelitian, kita ingin menghasilkan yang lebih spesifik, apakah sampel pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu adalah memiliki median yang berurutan. Pengujian tentangkah median populasi yang ini, yang menginginkan bahwasanya lebih spesifik tentang sampel-sampel yang kita gunakan, apakah dia berurutan, ini karena dia yang menemukannya adalah AB patch, maka dinamakan bahwasanya ini adalah uji patch. Asumsi pada uji patch ini itu adalah data terdiri dari K, yang mana K-nya besar sama 3, sampel yang berhubungan atau terdapat K pengulangan. Lalu data diukur dengan skala ordinal, interval maupun rasio, dan nominal tidak diperbolehkan. Kemudian ingin ditentukan itu sampel mana yang diprioritaskan, yaitu sampel dengan jumlah nilai data yang terbesar. Jadi nanti kita lihat mana yang prioritas sampel kita dilihat dari jumlah nilai data yang terbesar. Ini bentuk hipotesis patch kita. Pertama, H0 itu adalah populasi memiliki median yang sama. H1, populasi memiliki median yang berurutan. Dengan bentuk matematisnya adalah H0, theta 1 sama dengan theta 2 sampai dengan theta K. H1-nya theta 1 kecil sama theta 2 sampai dengan theta kecil sama theta K. Lalu ini uji patch kita. Ketika data kita kecil sama 20 dan K-nya sama dengan 3 atau kecil sama 12, untuk K-nya besar sama 4, kecil sama 10, maka kita pakai uji ininya, uji patch-nya, itu dengan notasi L sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai K untuk J kali RJ. Yang mana L ini statistik uji patch dan RJ adalah jumlah peringkat pada kolom KJ. Lalu, ketika datanya besar 20 dan K-nya sama dengan 3, maka kita pakai adalah ZL sama dengan L dikurangi mu L per sigma L, yang mana mu L itu adalah NK dikali K tambah 1 dikuadratkan per 4, sigma L-nya adalah NK kuadrat kali K kuadrat kurang 1 kuadrat per 144 kali K dikurangi 1. Ini ketika untuk statistik uji N-nya kecil sama 20 dan K-nya sama dengan 3, atau N kecil sama 12, untuk K-nya besar sama 4, kecil sama 10, maka kita pakai adalah uji statistik yang kita bandingkan dengan uji L ini juga, pada saat alfa, K, N. Ini kita dapat dari buku SIPG, lampirannya silahkan diperhatikan nantinya di uji patch. Lalu ketika data kita besar 20 dan kelompoknya ada 3, maka itu kita pakai adalah distribusi normal. Ini langkah-langkah yang kita lakukan pada uji patch. Pertama, kita tentukan hipotesis. Yang kedua, kita tentukan alfa kita. Yang ketiga, kita lakukan uji statistiknya. Ini bagaimana melakukan uji kritis di sini. Pertama, kita buat data yang kita miliki itu dalam bentuk tabel
dua arah dengan N baris dan K kolom. Kemudian baru setelah itu kita urutkan berdasarkan kepada spesifik data tersebut. Yang kedua, data di setiap baris kita peringkat sendiri-sendiri dari I sampai K sesuai dengan besarnya ya. Ini di-ranking menurut nilai yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian nanti kita jumlahkan peringkat setiap kolomnya. Ini yang dinamakan dengan RJ. Baru kita uji statistik page-nya. Baru setelah itu keputusan terakhir yang kita ambil pada uji ini pada permasalahan yang kita lakukan. Ini soal yang kita contohkan untuk uji page ini. Pertama, ini adalah tentang seorang pekerja laboratorium di suatu rumah sakit mengadakan suatu penelitian tentang serum bilirubin pada 10 orang bayi normal. Berarti banyak datanya 10. Pada petugas ini itu adalah dilihat pada tabel ini dengan alfanya 5%. Pertanyaannya adalah, apakah data ini sudah memberikan cukup bukti untuk menunjukkan adanya tingkat penurunan level serum bilirubin dari waktu ke waktu untuk bayi antara usia 4-10 hari. Jadi ini data bayi itu dikelompokkan berdasarkan ini 7 kelompok ini dengan usia kelahiran itu adalah 4-10 hari. Dengan banyaknya datanya masing-masing 10. Ini adalah datanya. Maka kita lakukan penyelesaian pada uji kita ini pada masalah yang kita miliki. Pertama kita buat hipotesisnya. Median serum bilirubin untuk bayi untuk usia 4-10 hari adalah sama. Lalu H1-nya atau alternatifnya, median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 4 hari lebih rendah dari 5 hari, umur 5 hari lebih rendah dari 6 hari, dan seterusnya hingga nanti 10 hari lebih rendah dari 9 hari lebih rendah dari 10 hari. Kemudian boleh kita tuliskan seperti ini dan alfanya kita ambil adalah 5%. Statistik ujinya adalah L sama dengan sigma J mulai dari 1 sampai K untuk J kali RJ. Karena datanya tadi ini masingnya jumlahnya 10 dan K-nya adalah 7. Lalu yang kita pakai itu adalah uji patch yang nilainya adalah alfa 0,05 dan K-nya 7 dan N-nya adalah 10, didapatkan adalah 1180. Ini adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Ini data kita. Data kita yang tadi kita urutkan. Kita urutkan berdasarkan kepada yang ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Maksudnya dari masing-masing kasus itu kita kelompokkan berdasarkan ini. Ini misalnya kita kembali ke data kita ini 10,8, 6,15, 4,10, 5, 5, 3,4, 2,6. Maka kalau kita ranking, ini berada di 1, ini 2, lalu ini 3. Ya, kita perhatikan ke sini, ini 1, 2, ini 3. Oke. Ini 4, ini 5. Karena ini sama, maka kita ambil adalah rata-ratanya 4 tambah 5, 9 bagi 2, 4,5. Maka data ini berada keduanya di 4,5, 4,5. Lalu ini 6, ini 7. Maka 6, 7. Itu juga dengan kasus kedua. Maka ini kita perhatikan yang paling kecil adalah ini 1, 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu juga sampai dengan kasus ke 10. Lalu ini kita jumlahkan masing-masingnya didapatkan jumlah perangkingan ini 64, 61,5, 49,5, 40,5, 28,5, 23,5, dan 12,5. Lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan masing-masingnya sehingga didapatkan 868,5. Lalu ini kita bandingkan dengan tabel, diperoleh bahwasanya ini adalah kecil daripada ini. Maka kalau kecil dia adalah tidak tolak H0 kayak gitu. Berarti gagal tolak H0.
Gagal tolak H0 artinya dia adalah terima H0. Sehingga diartikan bahwasanya belum cukup bukti untuk mengatakan adanya penurunan serum bilirubin untuk bayi dengan umur 4-10 hari. Ini kesimpulan yang kita lakukan untuk uji PETS. Nah, ini ada latihan soal, silahkan kerjakan ini, dan ada tulis tangan untuk soal ini ada 3, masing-masingnya, dan ya ini 3. Dan Anda kerjakan dan dikumpulkan di e-learning kita. Sekian penjelasan pada materi kita hari ini, saya mohon maaf. Selamat belajar, semoga sehat-sehat saja. Salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.